Shalom sahabat semua dikasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang kembali di channel Cerita Alkitabku, tempat di mana kita bersama-sama menggali keindahan, kebijaksanaan dan makna serta dari kisah-kisah Alkitab. Setiap cerita memiliki pesan yang relevan, tidak hanya untuk zaman dahulu, tetapi juga untuk kehidupan kita hari ini dan seterusnya. Untuk itu, mari kita sama-sama mengikuti cerita Alkitab hari ini. Di tengah penindasan Mesir terhadap bangsa Israel, seorang anak yang kelak akan menjadi penyelamat bangsanya lahir. Inilah kisah Musa yang dipilih Tuhan untuk membebaskan umatnya. Seorang anak lelaki lahir di keluarga Lewi, tetapi di bawah ancaman perintah Firaun untuk membunuh setiap bayi laki-laki Ibrani. Ibunya, Yokebed, harus menyembunyikannya selama 3 bulan. Saat tak lagi bisa merahasiakannya, dengan hati pilu, ia menaruh bayi itu di sebuah peti dan menghanyutkannya di sungai Nil. Tuhan mengatur segalanya sehingga putri Firaun menemukan bayi itu, mengasihinya, dan mengangkatnya sebagai anaknya. Miriam, yang menyaksikan kejadian itu, segera menawarkan seorang inang penyusu, yaitu ibunya sendiri, sehingga Musa tetap diasuh oleh ibunya sebelum kembali ke istana Firaun. Ketika Musa dewasa dan hidup sebagai pangeran Mesir, ia melihat seorang Mesir memukul seorang Ibrani. Dalam kemarahan dan kepedulian terhadap bangsanya, ia membunuh orang Mesir itu dan menyembunyikan mayatnya di pasir. Namun, keesokan harinya, ketika ia melihat 2 orang Ibrani bertengkar dan berusaha mendamaikan mereka, salah seorang dari mereka menantangnya dengan berkata, "Apakah engkau hendak membunuhku seperti engkau membunuh orang Mesir itu?" Musa pun sadar bahwa perbuatannya telah diketahui, dan ketika Firaun ingin menghukumnya, ia melarikan diri ke tanah Midian. Di sana, ia bertemu dengan keluarga imam Midian, Reuel, dan akhirnya menikahi Zipora, putri sang imam. Suatu hari, saat menggembalakan domba mertuanya, Musa tiba di Gunung Horeb dan melihat pemandangan yang menakjubkan, semak yang terbakar tetapi tidak termakan api. Saat ia mendekat, Tuhan berseru dari semak itu, "Musa, Musa." Dengan penuh hormat, ia menjawab, "Ini aku." Tuhan menyatakan bahwa ia telah mendengar penderitaan umat Israel dan memerintahkan Musa untuk kembali ke Mesir dan membebaskan mereka dari perbudakan. Namun, Musa merasa tak layak. Ia bertanya, "Siapakah aku ini, sehingga aku harus menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir?" Tuhan meyakinkannya bahwa ia akan menyertai Musa. Tetapi Musa tetap ragu dan bertanya, "Bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku?" Maka Tuhan memberikan tanda, tongkat yang berubah menjadi ular, tangan yang menjadi putih karena kusta, dan air yang berubah menjadi darah. Meski begitu, Musa tetap merasa kurang percaya diri dan berkata, "Aku bukanlah orang yang pandai berbicara." Tuhan kemudian meneguhkan kembali panggilannya dan menunjuk Harun, saudaranya, sebagai juru bicara Musa. Setelah menerima panggilan Tuhan, Musa kembali ke Mesir dengan keluarganya. Dalam perjalanan, Tuhan memperingatkannya agar tidak mengabaikan perintahnya. Sementara itu, Harun yang telah dipanggil Tuhan datang menyambut Musa di padang gurun. Bersama-sama, mereka bersiap menghadapi Firaun dan menyampaikan tuntutan Tuhan. Dengan iman dan keberanian, Musa dan Harun siap menjalankan misi ilahi. Perjalanan menuju kebebasan Israel telah dimulai. Namun, tantangan besar masih menanti.